Shalom kakak-kakak, hari ini aku mau menceritakan tentang kuasa Roh Kudus yang sudah memberikan aku kesehatan, kepintaran, sukacita. Terima kasih kakak-kakak. Aku Cia, aku akan mengerjakan tugas IPA, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus selalu datang melindungiku dan menjagaku, dan aku selalu memakan makanan yang bergizi, dan aku tidak lupa kalau jika keluar aku memakai masker dan menjaga tubuhku. Terima kasih kakak Layan, semoga Tuhan Yesus memberkati. Hai kakak Layan, nama saya Renata. Bulan kemarin kaki saya terluka. Saya tidak berobat ke rumah sakit karena ada pandemi. Jadi kaki saya diobati sama Tante Sherly. Roh Kudus bekerja lewat Tante Sherly untuk mengobati kaki saya yang terluka. Itulah cerita saya, kakak Layan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Esther dan Pak Jogi. Oke, hari ini pasti pada semangat dong, harus. Nah, sekarang sebelum kita mulai impa kita mau ice breaking dulu ya. Lagu pertama ice breaking kita apa Kak Jogi? KASIH. Oke, sekarang bangkit berdiri, kita mau joget-joget. Mainkan Kak. Pakai gaya ya. Masih semangat kan? Sekarang kita mau ke lagu kedua kita, yaitu Kasih Yesus Manis dan Indah. Mainkan Kak. Adik-adik, sekarang kita ke ice breaking kita yang ketiga, yaitu lagunya apa Kak Jogi? Mendidih di hatiku. Mendidih di hatiku. Tetap berdiri ya, kita tetap pakai gaya dan mendidihnya 5 kali. Mainkan Kak. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi, selalu menari, hilanglah susahku, susah-susah tak dapat
sekarang kita akan memulai impak kita. Sekarang disiapkan Kidung Ceria dan Alkitabnya ya. Dan juga siapkan hati kalian. Sekarang kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan Mas Berkat PA. Sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayangmu dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami bekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih kami. Dengan semangat pengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu pembuka kita, diambil dari Kidung Ceria 12, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergaung bila musikku bergam, angkatlah puji-pujian. Sekarang kita mau berdoa, tapi kita mau nyanyi jari jempol dulu ya. Jempolnya mana coba? Jempolnya di atas, kita nyanyi jari jempol. Mainkan Kak. Jari jempol, jari telunjuk, jari tangan di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami pagi yang cerah di hari ini. Ya Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan memulai impak kami, kiranya Engkau memimpin dan menyertai kami dari awal impak kami hingga akhirnya. Dan juga kiranya Engkau memberkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini. Doa yang daripada sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Sekarang kita akan membaca nats pembimbing kita yang terambil dari Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oke, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 90, Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa atas bimbingan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu ini boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kakak Layan agar dapat memberitakan firman dengan baik, dan berkatilah kami anak-anak-Mu ini agar dapat mendengarkan firman dari kakak Layan kami dengan baik, serta menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, bimbinglah kami. Amin. Halo, selamat pagi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sudah siap Alkitabnya? Sudah dibuka? Nah, pembacaan kita pagi ini terambil dari Roma 3 ayat 21 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan pagi ini kita bisa melihat bahwa Roma adalah kota modern pada masa itu. Roma sebagai pusat diplomatik, yakni jalan perdagangan juga. Dan dari sekian banyak kegiatan di kota Roma, pasti banyak perbedaan. Perbedaan orang-orangnya di situ, dengan setiap sikapnya atau cara pemikirannya, bahkan adat istiadat. Jadi Rasul Paulus sangat rindu untuk berkunjung. Untuk apa? Untuk menyampaikan Injil di tengah kota Roma tersebut. Nah, pada saat itu orang Yahudi di kota Roma memandang rendah kepada orang non-Yahudi. Orang non-Yahudi adalah orang pendatang
Dan bahkan mereka tidak menyukainya kepada orang non-Yahudi. Di sini Rasul Paulus mengingatkan bahwa orang benar akan hidup oleh karena iman. Jadi orang siapa saja bisa benar karena iman mereka. Dan di jemaat di kota Roma telah menerima sebagai ajaran Rasul Paulus tersebut. Anak-anak yang kasih Tuhan, justru orang-orang non-Yahudi yang percaya bahwa iman bisa membenarkan hidup mereka, bahwa kasih karunia secara cuma-cuma melalui pengorbanan Yesus Kristus dan melalui pengorbanannya di kayu salib. Tapi kasih karunia dipandang oleh orang Yahudi sebagai hasil mereka sendiri. Jadi bukan dari Tuhan Yesus. Kasih karunia itu hasil mereka sendiri. Sehingga mereka didapati menolak keselamatan. Ya. Menolak keselamatan yang ditawarkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Nah, yang tadi Oma sudah katakan, justru yang non-Yahudi sebaliknya menerima dengan sukacita keselamatan dan kasih karunia itu, bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Itulah perbedaan-perbedaan yang orang Yahudi dan non-Yahudi. Sekarang Oma mau nanya ya sama kalian, dalam hidup kita sehari-hari perbedaan-perbedaan itu pasti banyak, ya. Jangankan di luar rumah kita, di dalam hidup kita saja, di dalam keluarga kita, adik-adik atau kalian dengan adik kalian atau dengan mama kalian, pasti ada perbedaan-perbedaan sifat atau perbedaan-perbedaan fisik. Ada yang rambutnya lurus, ikut mama. Ada yang rambutnya keriting, ikut papa. Ada yang hidungnya pesek. Ada yang hidungnya mancung. Ada yang sifatnya pendiam. Ada juga yang tidak mau diam. Itu perbedaan-perbedaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam rumah saja, dalam kehidupan kita saja banyak bedanya. Jadi, walaupun kita berbeda-beda, tetap kita harus rukun. Karena kita sebagai anak Allah, saling mengasihi, saling menyayangi, saling mendukung dalam segala hal. Ya, mendukung. Malah, jangan saling menghina. Ih, kamu pesek, saya dong mancung. Ih, kamu anak mama paling jelek, saya dong paling cakep. Ada yang begitu. Ya. Pasti ada yang suka mengejek dengan orang berbeda. Kalau kalian yang jadi objek, bagaimana perasaan kalian? Pasti sakit hati ya. Pasti sakit hati. Apakah kalian akan seperti orang yang zaman dahulu, orang Yahudi dan non-Yahudi? Pasti tidak mau kan?
kita adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah sekarang itu untuk perbedaannya. Sekarang Oma mau kasih contoh. Bukan mau kasih contoh. Oma mau tolong kalian lihat gambar Tuhan Yesus disalib. Pasti kalian di dalam rumah ada banyak yang punya gambar Tuhan Yesus yang sedang disalib. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana pendapat kalian tentang penyaliban Tuhan Yesus? Dan kenapa Tuhan Yesus disalib? Tapi sebelum Tuhan Yesus meninggal, apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang yang di sebelahnya yang sudah menghina Tuhan Yesus? Ya kan? Yang sudah menghina Tuhan Yesus. Nah, di sini Tuhan Yesus mengampuni mereka. Mengampuni orang yang di sebelah Tuhan Yesus, yang menghina Tuhan Yesus, yang menghujat Tuhan Yesus. Ya. Kalian ingat kan? Jadi, kalau kita menerima perlakuan yang kurang menyenangkan dari siapa saja, ingat, dari siapa saja, perlakuan yang tidak menyenangkan dari siapa saja, firman Allah mengatakan, mengingatkan kepada kita, jangan marah, jangan menaruh dendam, jangan membuat hati Allah kecewa karena melihat sikap kita yang mendendam, yang sakit hati, dan tidak bisa memaafkan. Oma juga mengalami sakit hati yang terdahsyat. Oma pernah mengalami. Pasti semua orang hidup pernah mengalami sakit hati. Sampai ingat terus sakit hati. Perkataan orang yang menyakiti hati kita tuh ingat terus. Jadi, anak-anak dan Oma harus bagaimana? Kita berilah pengampunan supaya kita bisa memberitakan bahwa dalam Yesus Kristus ada kasih yang besar. Jadi dalam Yesus Kristus, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, itu ada kasih yang besar. Kasih itu harus kita nikmati. Nikmati apapun keadaan kita. Jadi tidak ada namanya balas dendam. Yang ada kita mengampuni. Karena kasih itu nyata melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib tadi. Yang telah kalian lihat gambarnya. Di rumah maupun di mana saja. Ya. Biar sakit hati kita, Tuhan yang berperkara dengan dia. Tapi awas loh, sakit hati bukan karena kita duluan yang bikin. Atau kita ngejek duluan. Kita bikin gara-gara duluan. Setelah dibalas kalian sakit hati. Itu lain persoalannya. Karena kalian yang bikin masalah. Tapi cobalah. Apapun itu yang membuat kalian sakit hati, jangan dendam. Maafkan mereka. Seperti judul hari ini adalah pengampunan mendorongku mengampuni. Pengampunan mendorongku mengampuni. Pengampunan dari Tuhan Yesus
mendorong kita untuk bisa mengampuni orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Yuk kita belajar sama-sama. Anak-anak, oma, atau kakak-kakak lain yang lain harus bisa mengampuni, harus bisa mengasihi kepada setiap manusia di muka bumi ini. Karena kita sudah diberi kasih yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan kita. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Oke, sekarang saatnya kita melakukan aktivitas ya. Oke, saat ini kakak sudah membuat suatu permainan. Permainannya adalah kakak telah membuat teka-teki silang. Jadi nanti akan ada gambar, yaitu teka-teki silangnya. Nanti adik-adik bisa isi, dikerjakan. Caranya bisa adik-adik screenshot gambarnya. Nanti langsung jawab aja di gambar tersebut. Bisa kalian coret-coret, bisa kalian tulis di gambar tersebut menggunakan HP kalian. Nggak perlu tulis di kertas, tapi langsung aja dikerjakan di gambar tersebut ya. Nah, nanti kerjakan sesuai instruksi. Jadi kalian bisa mencari kata-kata yang disuruh. Nah, nanti setelah kalian temukan semua, setelah dikerjakan, kalian bisa langsung dikumpulkan ke kakak layan masing-masing di lingkungannya masing-masing. Jangan lupa dikerjakan ya. Semangat. Dadah. Oke, untuk merespon firman Tuhan kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 83, Karena Kasih-Nya Padaku. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, jangan lupa dikerjakan aktivitasnya ya. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk doa syafaat. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kembali lagi kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, berkatilah kami anak-anak-Mu ini agar dapat selalu menjalankan setiap inti firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, kami pada pagi hari ini mau berdoa khususnya untuk bangsa dan negara Indonesia ini ya Bapa yang sedang terkena COVID-19 ya Bapa. Kiranya Engkau membimbing negara kami agar terlepas dari bencana COVID-19 ini ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, tidak lupakan berdoa terkhususnya untuk teman-teman kami yang mungkin pada saat hari ini tidak dapat mengikuti IMPA online, mungkin sedang sakit. Kiranya Engkau tolong memulihkan mereka ya Bapa, agar dapat sembuh kembali dan mengikuti ibadah IMPA online bersama kami di rumah masing-masing ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa khususnya untuk kedua orang tua kami ya Bapa. Kiranya Engkau berkati kedua orang tua kami ya, agar dapat selalu membimbing kami anak-anak-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan ke persembahan. Ingat ya, untuk persembahannya adik-adik berikan di dalam amplop, dan nanti di dalam amplop tersebut dituliskan impa tanggal berapa dan jumlah yang adik-adik masukkan di dalam ya, lalu diberikan ke kotak yang ada di gereja. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Persembahan, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ya Tuhan, tadi kami sudah memberikan sedikit dari persepuluhan kami untuk-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang kami berikan ini bisa menjadi berkat bagi sesama kami ya Bapa. Ya Bapa, doa yang pada sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Halo adik-adik, nah hari ini kakak ingin menyampaikan warta pekat PA. Yang pertama, kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik karena pada hari ini adik-adik telah melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah adik-adik, tadi ada aktivitasnya ya, jangan lupa dikerjakan dan juga berikan hasil aktivitasnya kepada kakak lainnya di lingkungannya masing-masing. Kemudian adik-adik, kakak mengingatkan kembali untuk persembahan yang sudah adik-adik berikan, adik-adik bisa gabungkan dengan persembahan orang tua, kemudian bisa adik-adik masukkan ke dalam amplop dan juga tuliskan persembahan impa tanggal berapa dan juga jumlahnya berapa. Nah adik-adik, kakak juga ingin menginfokan kembali nih adik-adik, kalau minggu depan kita akan mengadakan impa khusus HUT RI. Nah kita akan melaksanakan ibadahnya lewat Zoom, dan juga kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti lomba HUT RI yang diadakan oleh Pekat PA. Nah adik-adik, ditunggu ya hasilnya nanti minggu depan. Oke, terima kasih. Sekian warta pekat PA dari kakak. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengakhiri impa kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu terakhir terambil dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Oke adik-adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah impa kita pada pagi hari ini, tiba saatnya kita untuk doa penutup. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kembali lagi kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas bimbingan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu ini boleh mengikuti himpa online hingga pada akhirnya Bapa. Ya Tuhan, kiranya apa yang telah kami dengar firman tadi dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, kami juga sebentar lagi akan melaksanakan kegiatan kami di rumah kami masing-masing ya Bapak. Kiranya Engkau mau membimbing dan mau menyertai kami apapun aktivitas yang kami lakukan ya Bapak. Ya Tuhan, kiranya Engkau tolong berikan kami kesehatan agar kami terlepas dari COVID-19 yang sedang merajalela di dunia ini ya Bapak. Ya Bapa, doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti himpa online. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.